bagus paling susah. Mejanya keangkat. Ya udah, kan sudah sekali. Coba dilihat ya. Nah, nanti kalau sudah 2-3 kali kan sudah mulai lancar. Itu kalau orang belum punya skill, belum latihan ya gitu Kak Karwa. 3, 4 gitu. Jadi aku di rumah bawa itu latihan. Ya. Ya. Semangat lagi. Mulai baca kan sekarang nggak boleh nanti 25 tahun ya. 24 tahun. Aku juga 18 tahun loh teman-teman ya. Waduh, anak ini langsung seneng gitu. Oke, selamat pagi. Pagi. Mungkin masih banyak yang belum kenal. Aku Feli. Diomong hebat, aku juga masih belum. Aku juga masih banyak belajar. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin kalau misalnya aku punya sharing hari ini bisa buat salah satu cara mungkin, tapi tetap ya apa leader tetap yang paling baik. Jadi apapun yang mungkin leader sampaikan mungkin yang terbaik ya. Sementara ini aku kasih ada materi sebenarnya, tapi nggak bisa keluar. Jadi aku lihat dari handphone ya. Sementara ini aku masih kondisi masih agent misalnya. Sekarang aku lagi AAM, ya kan. Tahun ini aku ngejar AAD. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini yang masih agent, nggak usah yang kayak ngerasa oh ya soalnya kan Feli udah hebat apa segala macam. Kita semua di sini masih sama. Maksudnya kita sama-sama masih belajar juga kayak gitu. Nah, di sini ada yang maksudnya sudah semua AJ atau ada yang kayak masih belum AJ? Sudah AJ semua ya, sudah pada training ya. Jadi kalau misalnya kayak aku ada ngomong soal bahasa asuransi mungkin, jadi supaya sama-sama kita saling paham. Oke, aku sudah 6 tahun di Prudential ini. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang kayak masih baru atau mungkin kayak sama mungkin kayak sudah lama tapi kayak ngerasa kayak susah sih jalanin asuransi. Sebenarnya kalau aku boleh sharing, sebenarnya susah atau enggaknya di asuransi itu tergantung dari kita sendiri. Karena buat aku syarat buat sukses di Prudential itu sebenarnya cuma 2. Jadi walaupun aku sudah 6 tahun di Prudential dan maksudnya kayak belum sampai jadi leader yang hebat kayak gitu, tapi ternyata memang Prudential ngasih bukti dari segi income. Jadi di usia yang sekarang ini aku paling enggak dibandingkan sama teman-temanku yang lain yang kayak istilahnya mereka juga lagi merintis kerja ikut orang, lagi merintis untuk buka usaha baru. Aku kayak miss karena kayak enggak beneran loh pas sama Prudential itu dikasih komisi yang segini gedenya. Itu kayak komisi buat aku semua gitu loh. Jadi segitu hebatnya Prudential. Kenapa? Berapa cowok? Kalau misalnya dia ngomong berapa tuh aku bingung aja. Soalnya kadang ada yang bayar tahunan, kadang ada yang bayar bulan. Average-nya kemarin dari bulan ya sekitar 15 sampai 30 jutaan. Belum maksudnya kayak setelah 6 tahun kalau misalnya boleh lihat teman-teman di sini tuh kayak banyak banget yang mereka 6 tahun itu achieve-nya lebih gede lagi, lebih keren lagi. Jadi dengan aku yang kayak gini sebenarnya tuh masih kurang. Jadi jangan sampai tunggu sampai 6 tahun baru naik AAD. Please kalau misalnya kayak bisa tahun ini kejar habis, pokoknya sampai tahun ini bisa naik AAD. Amin. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Buat aku syarat sukses di Prudential itu sebenarnya cuma 2. Dari awal aku join di Prudential, setelah kayak aku ikut banyak banget training, misalnya kayak selama 6 tahun tuh bukan berarti kayak aku stop. Oh berarti kamu kan udah ngerti KB nih produknya kayak apa, kamu udah tahu kamu harus ngapain, udah ngerti semua, nggak perlu udah acara-acara. Tapi sampai detik ini aku selalu cuma diomongin cuma 2 doang syarat kalau kamu mau tetap kalau kita semua bisa sukses di Prudential. Yaitu yang pertama, ada yang tahu kira-kira? Ikut sama sistem. Yang pertama ikut sama sistem. Kenapa? Karena join Prudential itu gampang banget. Kita bisa masuk free, ya kan? AJI kan baru dipotong nanti kalau misalnya dapat komisi yang pertama. Berarti masuk udah nggak pakai modal sama sekali. Udah gitu ikut training semua juga free, ya kan? Jadi dengan fasilitas yang Prudential kasih seperti ini dan bahkan nggak ada tuntutan untuk kalian harus kayak harus ke kantor nih, harus cek log tiap hari, harus keluar tuh harus jam segini juga nggak ada. Semua aturannya di diri kalian sendiri kayak gitu. Dengan segitu gampangnya Prudential tuh punya sistem seperti itu, kita membuatnya jadi kayak nggak jalan juga nggak apa sih, bener nggak? Kalau tahun ini nggak ada ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya tahun depan aku bisa ngajar lagi gitu. Kenapa harus tahun ini, ya kan? Tapi percaya kalau misalnya rumus nomor 1 yaitu adalah ikut sama sistem.
begitu ikut sama sistem, mau nggak mau dengerin pembicara satu, dengerin pembicara dua, dengerin pembicara tiga, lama-lama kayak oke, aku mau sampai kapan jadi agent? Jadi agent oke, ada income, tapi maksudnya mau sampai kapan cuma sekedar income gitu-gitu aja. Sekarang kalau jadi agent income-nya berapa? Kalau di BOP 7 juta, ya kan? Itu kalau misalnya akhirnya bisa bisa capai untuk mau kejar AAD. Kalau enggak, berarti kan nggak sampai 2 digit. Nah sekarang permasalahannya kalau misalnya cuma sekedar ngejar income yang nggak sampai 2 digit, nggak usah di Prudential, kerja di mana sih juga bisa kayak gitu. Tapi yang kita kejar di sini kan kita pengen kayak leader-leader yang di belakang yang maksudnya kayak kayak beli jam Rolex tuh kayak beli cabai rawit di pasar gitu kan. Saking gampangnya, saking gila uangnya di sini tuh banyak banget gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, aku selalu ngomong tentang nurut sama leader. Jadi kalau misalnya kayak cuma ada 2 syarat ini doang. Mau sukses di Prudential berarti caranya cuma tinggal ikut sama sistem sama nurut sama leader. Dan ini aku bikin sebagai bridging sebelum kita masuk ke materi. Jadi kalau misalnya kalian kayak bilang aku udah bertahun-tahun sih, maksudnya kayak nggak naik-naik juga. Sebenarnya kalian sekarang teman-teman sekarang cuma tinggal cek lagi. Aku sudah ngikutin 2 hal ini belum? Aku sudah ikut sama sistem belum? Padahal kalau saya kayak diajak sama leadernya untuk datang ke acara training M2 dan sebagainya, pasti kayak M2 lagi. Maksudnya kayak aku belum dapat komisi aja, aku udah disuruh datang M2 terus. Percayalah, saya juga demikian dulu. Jadi kalau misalnya kayak hukum tabur tua itu benar. Maksudnya kayak dulu pun aku juga kayak gitu. Kalau misalnya disuruh untuk datang meeting lagi. Tapi kayak sekarang tambah kesini begitu, apalagi kerennya kan di setiap kantor ada sistemnya sendiri ya. Kalau di kantornya Ferry sendiri, di tempatnya Karina, kalau misalnya nggak datang dipotong poin, seru nggak? Mau akhirnya tetap datang sistem. Jadi sebenarnya sistem yang sudah dibentuk itu sebenarnya baik juga kok buat kalian. Nggak ada leader yang pengen jerumusin ke tempat yang salah. Amin. Oke, nah sekarang kalau ada yang ngomong kayak, terus sekarang caranya closing kayak gimana sih? Menurut aku kok closing itu kok nggak gampang. Kok closing itu kok nggak gampang? Sebenarnya syarat untuk calon nasabah itu bisa diprospek sebenarnya cuma ada 3. Dan itu kayak tak bawa kemanapun. Kalau kayak ngerasa, oke, aku sudah activity, aku sudah prospek orang, tapi ke orang ini nggak closing. Sebenarnya masih dipertanyakan apakah 3 syarat ini ada di orang yang sudah teman-teman prospek. Kayak gitu. Syarat yang pertama, orang itu harus manusia. Oh enggak. Ya benar ya, harus manusia juga yang harus prospek ya. Yang pertama, orang itu harus punya duit. Jadi kalau misalnya orang itu nggak punya duit, mau diprospek kayak apapun juga sulit. Kayak gitu. Kalau mereka sendiri nggak pernah nge-save dananya juga untuk dana di luar dana keluarnya yang lain-lain, maksudnya kayak buat hidup aja susah, buat makan aja susah. Itu karena prospek sampai 20 tahun juga nggak bakal closing gitu loh. Jadi ya. Terima kasih. Kalau misalnya nada suara saya cepat, jangan heran, soalnya waktu kecil saya dikasih kata. Soalnya kalau aku ngomong tuh kalau pelan tuh kayak nggak asik gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kecepatan, langsung ada yang angkat tangan aja. Agak pelan dong. Hah? Agak pelan. Ini adalah syarat calon nasabah yang bisa diprospek. Yang pertama harus punya duit. Nah, kalau orang itu nggak punya duit, gimana kita mau prospek? Enak nggak? Enak nggak? Kenapa? Oke. Yang pertama, orang harus punya duit. Yang kedua, orang harus bisa diajak bicara. Bukan maksudnya bicara sama orang yang maksudnya bukan bisu gitu, bukan gitu maksudnya. Bisa diajak bicara, artinya orang ini bisa diajak ketemuan, orang ini bisa diajak ngobrol, orang ini bisa diajak sharing. Karena sebenarnya pada saat orang itu kita rencana untuk prospek dan itu dimasukkan ke dalam listnya kita, kalau orang ini apa namanya, aku masih bisa ketemu sama orang ini, tapi tiap kali kita mau bahas soal insurance, orang ini nggak mau dengerin, bahkan orang ini belum ketemu, kayak gitu. Jadi diajak ketemuan ini susahnya luar biasa. Berarti sebenarnya orang ini bukan salah satu orang yang bisa dijadikan calon prospekan yang bagus. Jadi aku sebutin di sini adalah calon prospekan yang kalau aku bilang kalau punya 2 ini aja sebenarnya orang itu sebenarnya pasti bisa di closing, walaupun nggak saat itu juga, suatu hari nanti bisa di closing gitu. Karena orang tuh punya duit sama orang tuh bisa diajak bicara. Kalau orang tuh bisa diajak bicara, kita sama-sama bisa bantu untuk nyamain pikiran. Kita bisa sama-sama kayak
oke, sekarang kendalanya masalahnya itu gimana sih? Kok kamu tuh nggak suka sama insurance? Dan dari situ kan bisa belajar di HO-nya. Tapi kalau misalnya orang itu diajak ketemuan aja susah, apalagi di closing, ya kan? Kayak gitu. Yang terakhir ini bonus. Dia sayang sama keluarganya. Kalau dia sudah punya duit, dia bisa diajak bicara, dan dia sayang sama keluarganya. Sebenarnya kalau aku bilang, orang ini pasti bisa closing. Orang ini pasti bisa di closing. Kenapa? Karena kalau orang ini punya duit, bisa diajak bicara, kalau ini loh penting loh buat keluargamu. Apalagi dia sayang sama keluarganya. Masuk saya sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai logika, kalau kamu ada duit, kamu ngerti produknya kita bagusnya kayak apa. Terus habis itu orang ini juga sayang sama keluarganya. Orang itu pasti ambil nggak sih? Iya kan? Udah tahu kan bagusnya produknya kita kayak apa. Kita ajak bicara, orangnya masih bisa ngerti, masih bisa diajak ngobrol, pasti closing. Jadi kalau di sini ada yang bilang, aku masih belum bisa closing, pertanyaannya apakah sudah ketemu atau cuma sekedar janjian doang lewat chatting? Oh, janjian lewat chatting nggak bisa diajak ketemuan, karena aku udah coba sampai 10 lebih dari 10 orang, lebih dari banyak orang, tapi nggak closing. Nggak bakal bisa closing juga karena kita nggak pernah sharing apapun gitu orang itu. Oke? Jadi pertanyaannya koreksi lagi, kira-kira sampai sekarang nggak bisa closing, apakah orang yang di prospek ini sudah memenuhi syarat? Kayak gitu. Oke, next ya. Cara buat janji ketemu. Cara buat janji ketemu pertama kali, setiap kali aku bawa teman untuk sama-sama join di insurance, dari pertama pun aku selalu udah diajarin untuk bikin list 100 nama. Dan itu benar-benar tak lakuin. Jadi aku punya satu buku tuh aku tulis setiap kali ada orang yang aku ajak ketemuan dan orang tuh terutama mau ngasih KTP, karena begitu orang tuh udah mau nunjukin datanya, dia udah mau dibikin proposal, aku anggap itu sebagai list calon nasabah. Jadi aku tulis di buku, aku kasih kalau misalnya dulu sekarang di Proforce lebih gampang ya, karena kan di Proforce udah nggak perlu buku lagi. Dulu aku masih belum ada Proforce, aku nulis nama, tanggal bulan tahun lahir, merokok atau enggak, pekerjaan apa, itu aku tulis di buku. Dan aku tahu listnya siapa-siapa orang-orang yang belum selesai closing, kayak gitu. Sudah aku bikin proposal tapi belum closing. Jadi aku tahu bukan cuma sekedar, oh aku hari ini ketemu ini, aku hari ini ketemu ini, tapi nggak pernah di follow up, percuma juga, nggak bakal bisa closing juga gitu orangnya. Nah, jadi sekarang sudah nggak bikin list 100 nama. Kalau aku nggak tahu list 100 nama itu siapa, kayak gitu, siapa yang tak prospek. Kalau misalnya pertama bisa lihat dari kontak handphone. Oke, aku nggak pernah sekarang nge-save nomor handphone. Instagram, ada kan followers, ya kan following, itu kalian bisa cek juga di situ. Carilah kira-kira kalau kita hidup bersosialisasi ya kan nggak mungkin nggak punya teman sama sekali, ya kan? Kecuali kalau misalnya kayak hidup di hutan gitu mungkin nggak ada teman sama sekali ya. Tapi kalau misalnya kita hidup di, saya kayak apalagi masih bisa datang meeting kayak gini, aku yakin sih masih punya teman sih. Nggak punya teman punya pasangan, kalau nggak punya pasangan punya mama papa. Nggak mungkin kan lahir tiba-tiba muncul sendiri tanpa ada bapak ibunya, ya kan? Nah dari papa mama masa nggak punya teman juga. Jadi sebenarnya tuh link itu banyak. Jadi jangan sampai otak itu ngeblok duluan untuk ngomong aku nggak ada nih koneksi, aku nggak ada nih kenalan, dari awal udah ngeblok gitu duluan. Ya udah sebenarnya percayalah nggak bakal jalan juga kayak gitu. Setelah buat list nama, mulai temui yang tadi aku bilang, orang-orang itu kita mulai temui. Jadi bukan sekedar bikin jadwal janji ketemu, bukan cuma sekedar tadi sudah bikin janji ketemu, kita buat list nama. Gimana caranya kita bisa ketemu sama orangnya? Pak, di chatting nggak pernah dijawab, aku telepon juga nggak pernah diangkat. Tahu rumahnya nggak? Bisa datangin rumahnya. Tahu tokonya nggak? Bisa datangin tokonya. Aku nggak suka sifat kalau langsung ditodong sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kembali lagi gimana caranya kita ketemu sama orang itu. Kalau cuma sekedar tujuannya ketemu, aku sekarang join di asuransi loh, mau nggak sih kok ikut asuransi di aku? Ya orang pasti kayak, ya bisa bayangin nggak? Sekarang sama kayak misalnya istilahnya teman-teman sekalian nembak orang lah. Bisa nggak langsung kayak ngomong, aku suka sama kamu mau nggak jadi pacarku? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa ya kan? Kan nggak mungkin. Sama. Apa kan ada? Mau. Susu ya. Single kok, single. Sorry Abi. Nggak mau susu. Oke. Apa namanya? Kan jadi kalau saya mau bikin janji ketemu, apa namanya, kalau misalnya kita mau ketemu sama orangnya pun bukan berarti kan langsung dipotong, langsung ditembak. Mau nggak ikut asuransi? Jelas orang pasti nggak mau. Tapi kita baru coba ngomong sama dia, ngobrol-ngobrol aja santai-santai, bilang nggak ketemu juga kan, misalnya ngobrol-ngobrol, apapun kalian bisa ngobrol. Begitu ditanyain kerjaannya apa, pertama kali yang dijawab, masalahnya masih banyak yang ngomong aku
aku biasanya bikin kue di rumah, aku punya catering di rumah, aku punya toko handphone, aku punya apapun lah toko-tokoan di rumahnya, atau aku masih kerja ikut orang, itu yang disebut pertama. Tapi aku juga sambil jalanin Prudential. Nah, Prudentialnya taruh paling belakang. Akhirnya apa? Orang bahasnya yang nomor 1 dong. Kamu udah jelasin di awal kalau misalnya kayak aku kerja ini, baru kerja Prudential, yang orang nggak bakal percaya gitu loh. Orang juga, aku mau narik duit gede loh di sini. Wah, rencana mau cari nasabah yang closing cuma 500.000 per bulan, atau mau kerja yang closing 5 juta per bulan. Kerjanya sama loh. Kita sama-sama ketemu orang, kita sama-sama habis waktu, kita sama-sama butuh effort juga buat datang ke tempat orang itu ya kan. Tapi closingnya antara 500 sama 5 juta, mau pilih yang mana? Cuma kayak gitu aja. Nah, masalahnya kalau misalnya mau cari orang yang misalnya soge, orang yang punya duit, tapi kalau misalnya kita aja nggak pede sama pekerjaan kita sendiri, gimana orang yang closing?